salam sejahtera para pendengar dan penonton channel Ngopas dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Novian Hendri Wibowo dari Gereja Kristus Kebayoran Baru, Jakarta. Siang hari ini kita melanjutkan kembali Ngopas kita, ngobrol pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani ya, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang diupload, Anda bisa langsung mengetahuinya. Nah, pada siang hari ini di Ngopas edisi ke-27 kita membicarakan satu topik mengenai khotbah kristosentris dari Perjanjian Lama. Di tengah-tengah Ngopas kali ini, narasumbernya adalah Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum saya menyerahkan ke Pak Kian, nanti tentu juga dengan pertanyaan-pertanyaan, mari kita memulai di dalam doa terlebih dahulu. Kita serahkan Ngopas kita siang hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya juga boleh jadi berkat buat banyak pendengar yang lainnya dimanapun berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yang Tuhan panggil bukan hanya untuk mengalami anugerah keselamatan-Mu, tetapi juga berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami yang menyadari akan keterbatasan kami, tetapi Tuhan yang mengetahui keterbatasan kami tidak berhenti menolong kami, memperlengkapi kami, menyegarkan kami, bahkan memulihkan ketika kami gagal menjalankan panggilan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang begitu murah hati dan begitu setia. Tuhan, siang hari ini kembali kami berkumpul di dalam Ngopas, dan melaluinya kami memohon pimpinan Tuhan, supaya melaluinya kami kembali diteguhkan, diperlengkapi, disegarkan, khususnya di dalam perjalanan pelayanan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, khususnya di dalam hal pemberitaan firman di tengah-tengah jemaat. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, juga untuk hamba-Mu, Pendeta Kian, yang akan menjadi narasumber kami siang hari ini. Tuhan yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan akan isi hati Tuhan pada setiap kami lewat pembicaraan yang akan kami sampaikan siang ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, khotbah kristosentris dari Perjanjian Lama. Iya, narasumber kita kelihatannya ahli ya di dalam bidang ini ya. Kelihatannya. Kelihatannya. Nanti kita coba ya. Oke, Pak Kian. Kenapa khotbah kristosentris dari Perjanjian Lama? Mungkin ya sebelum khusus ke Perjanjian Lamanya, kenapa dengan khotbah kristosentris itu sendiri? Apakah di luar itu tidak cukup? Kenapa khotbah kristosentris itu penting, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu sebelum nanti masuk secara khusus dari Perjanjian Lamanya, Pak. Ya, pertama-tama kalau misalnya ingin mengetahui mengenai khotbah kristosentris secara umum, ya, beberapa episode yang lalu kita sempat merekam, saya lupa episode nomor berapa, mengenai khotbah kristosentris secara umum. Di sana saya mewawancarai Pendeta Paulus Surya dan Pendeta Johan Joandi mengenai apa sih sebetulnya arti khotbah kristosentris itu. Tetapi sebetulnya secara umum kami mengambil kesimpulan dari pembicaraan kami pada episode itu bahwa khotbah kristosentris, khotbah Kristen yang Alkitabiah itu harus khotbah kristosentris. Jadi kalau misalnya bukan khotbah kristosentris, saya meragukan gitu loh. Apakah itu betul adalah khotbah yang setia kepada Alkitab? Dan kami setuju sebagai panel juga pada waktu itu bahwa sebetulnya itulah yang menjadi definisi kami. Jadi kami yakin bahwa Alkitab sendiri berbicara bahwa khotbah yang kristosentris itu sebetulnya adalah khotbah yang Kristiani. Ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin mengkhotbahkan sesuatu yang tidak berpusat kepada Kristus, apakah itu mungkin pesan moral, ataukah pesan-pesan lainnya, atau mungkin hanya sekedar pengupasan historis begitu, mungkin kita harus bertanya apakah kita sudah betul-betul menjadi seorang pengkhotbah Kristen. Mungkin.
Kurang lebih jawabannya seperti itu. Oke, itu edisi ke-23 ya Pak ya? Ngopas Kelihatannya begitu, 23 saya tuh ya. sendiri lupa nomornya. Saya tadi pagi baru lihat soalnya. Nah, Iya, jadi kenapa khotbah Kristosentris itu penting? Karena itulah khotbah Kristen yang alkitabiah, begitu ya bagiannya ya, kalau mau betul, secara singkatnya ya. betul. Dan yang dimaksud dengan Kristosentris itu sendiri berpusat kepada Kristus, lebih detailnya bicara tentang pengharapan, Hmm. karya salib, Hmm. gitu-gitu ya Ya, bagiannya. jadi lebih luas sebetulnya daripada Hmm. apa yang kita bayangkan. Mungkin kita hanya berpikir kalau misalnya khotbah kristosentris itu pada akhirnya selalu kembali kepada salib Kristus. Ya, Hmm. wah, memang betul. Maksudnya di satu pihak salib Kristus lah yang menjadi the game changer dari semuanya ini, ya kan? Dari iman percaya kita. Jadi kalau misalnya Kristus hanya lahir, percuma. Dia hanya sekedar lahir. Kalau dia hanya hidup, percuma juga. Kalau dia hanya mengajar, percuma juga. Tetapi dia harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan dia juga harus bangkit dari kematian untuk mengalahkan semua ketakutan, semua efek daripada musuh dari setan boleh dikatakan, dan kita bisa melihat bagaimana Kristus sudah melakukan itu semuanya. Jadi sebetulnya khotbah Kristosentris itu luas, ya, sangat luas, luas daripada apa yang kita bayangkan. Dan Sidney Greidanus sebetulnya memberikan definisi itu mengenai khotbah kristosentris, terutama dari Perjanjian Lama yang akan kita lihat pada hari ini, bahwa khotbah kristosentris dari Perjanjian Lama bukan hanya bicara pada akhirnya mengenai salib Kristus. Jadi itu terlalu narrow kalau misalnya hanya seperti itu. Tetapi dia bicara bahwa ini digenapi di dalam kelahiran Kristus, di dalam kehidupan Kristus, di dalam pengajaran Kristus, di dalam pelayanan Kristus, di dalam kematian Kristus tentunya terutama, dan juga di dalam kebangkitannya, dan juga di dalam kenaikannya. Jadi luas sekali sebetulnya kalau misalnya kita melihat definisi khotbah kristosentris ini. Oke, iya tadi udah nyerempet yang di Perjanjian Lama ya. Tetapi kalau kita langsung menyoroti dari kacamata Perjanjian Lama itu sendiri, apakah pentingnya kristosentris itu hanya dibatasi pada penggenapan dalam diri Mesias, atau ada hal lain yang bisa Pak Kian bagikan kepada kita siang hari ini? Iya, dari namanya saja, dari istilahnya disebut kristosentris, berarti kita selalu melihat bahwa semua penggenapan daripada apa yang kita khotbahkan dari Perjanjian Lama itu ada di dalam kehidupan, pelayanan, di dalam apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini, termasuk juga kematiannya di atas kayu salib. Jadi dengan kata lain, sebetulnya kita mau tidak mau ketika kita khotbah kristosentris, kita akan mengarah ke sana, begitu ya. Dan terutama itu adalah bagaimana kita menemukan penggenapan, jadi bukan hanya sekedar hubungan, tetapi penggenapan, dan juga bagaimana kita bisa melihat bahwa khotbah kita memang pada akhirnya berpusat kepada pesan Kristus sendiri, begitu loh. Jadi pesan Injil yang terpusat di dalam Yesus Kristus, disitulah sebetulnya yang menjadi pusat daripada khotbah kristosentris itu. Jadi secara tidak langsung kita nggak mungkin bisa terpisah daripada itu. Mau tidak mau kita harus kembali ke sana, mau tidak mau kita akan berpusat ke sana, karena disitulah yang menjadi pengharapan, sumber pengharapan, dan fokus pengharapan kita. Jadi memang ini nggak bisa terpisahkan sebetulnya dengan pengertian yang disebut sebagai biblical theology kita, ya. Jadi biblical theology itu melihat kalau misalnya ada orang lain yang memakai istilah historical redemptive theology, itu boleh saja. Tetapi itu melihat bagaimana rencana keselamatan Allah itu sebetulnya bermula dari awal Alkitab sampai akhir Alkitab, begitu loh. Jadi ini ada sebuah story, ada sebuah rentetan, ada sebuah rajutan cerita keselamatan yang Allah berikan dari awal hingga akhir, yang berpusat kepada Kristus, gitu. Jadi Kristuslah yang menjadi penggenapan dari semuanya, dan Kristuslah yang pada akhirnya menjadi the game changer daripada semuanya ini, terutama karyanya di atas kayu salib.
Ya. Jadi sekali lagi itu berhubungan sekali dengan, nanti saya akan jelaskan lagi, berhubungan sekali dengan sistematik teologi, berhubungan sekali dengan pengertian teologi kita mengenai Alkitab, ya. Jadi biblical theology, dan itu akan mempengaruhi cara kita berkhotbah. Ya. Berarti ada semacam benang merah begitu ya, yang semuanya berpusat pada Kristus yang kita nggak bisa abaikan gitu ya. Betul. Dimana ketika kita comot satu kisah, misalnya kisah kisah Yusuf begitu misalnya, kita comot, kita lepaskan dari keterkaitan dengan benang merah itu dampaknya apa, Pak? Kalau itu kita lakukan sebagai pengkhotbah, gitu. Ya, jadi sekali lagi, kalau misalnya cerita Yusuf contohnya, kita angkat penggenapan di dalam Kristus, pada akhirnya mungkin kita hanya berkhotbah secara historis, ya. Kita hanya berkhotbah mungkin secara redemptif, tetapi redemptif pun juga tidak fully redemptif, karena kita hanya bicara mengenai redemption yang terjadi kepada orang-orang Yahudi yang ada di Perjanjian Lama, ya. Dan itu pun juga sebetulnya tidak fully embodied gitu ya. Jadinya tidak betul-betul sesuatu yang penuh, yang utuh. Atau mungkin kita hanya sekedar khotbah moralistis, ya, yang mana itu banyak sekali dilakukan oleh para pengkhotbah dari semua kalangan lah, saya rasa. Memang khotbah moralistis itu adalah khotbah yang paling gampang, begitu loh. Karena kita tidak usah pusing mengenai sistematika teologi, kita nggak usah pusing mengenai biblical theology. Kita hanya lihat saja karakternya, dan kemudian kita khotbah dari karakternya. Tetapi sebetulnya sadar atau tidak sadar itu adalah cara yang salah, begitu loh. Karena Perjanjian Lama diberikan kepada kita pertama-tama bukan hanya untuk kita belajar mengenai karakternya tentu kita harus belajar, tetapi kita harus lihat pesan di baliknya. Orang Yahudi pun, gitu, kalau kita baca misalnya buku-buku tafsiran daripada Robert Alter, kita melihat bagaimana Robert Alter pun juga melihat bahwa sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama itu bukan hanya sekedar hanya kisah mengenai pelajaran moral dari sana, tetapi lebih luas lagi, bahwa dia pun melihat bagaimana ada sebuah redemption, the story of redemption, begitu ya, dari setiap kisah tersebut. Jadi sekali lagi, maksudnya dari sisi Yahudinya pun juga sebetulnya sudah salah sih untuk melihat hal tersebut, apalagi dari sisi Kristen, ya. Tentunya itu berbeda sekali. Ya. Ya. Tadi menarik karena dikatakan khotbah moral itu paling mudah, tetapi ternyata yang paling mudah itu juga yang paling mematikan untuk Kristenan sendiri, begitu ya. Karena kalau itu terus dilakukan, dikembangkan, kita jadi nggak ada bedanya ya dengan dakwah yang lain. Exactly, ya. Waktu itu di edisi yang ke-23 itu, saya juga sempat membagikan juga bahwa sekali lagi ya, bahwa pengertian kita itu harus dipertanyakan apakah kita itu mengerti satu hal yang sama dengan orang daripada agama lain, misalnya. Jadi boleh dikatakan apa artinya iman percaya saya di dalam Yesus Kristus ketika saya mencoba untuk unpack begitu ya, atau mencoba untuk mengerti satu bagian daripada satu cerita atau satu bagian yang ada di dalam Alkitab. Jadi sekali lagi itu akan berpengaruh sekali. Pengertian teologi kita akan cerita tersebut, dan kemudian juga itu disalurkan atau dikembangkan dari pengertian kita bagaimana kita membuat khotbah, dan pada akhirnya bagaimana hermeneutika kita, begitu ya, ketika kita menyampaikan itu kepada jemaat kita. Jadi itu semua berhubungan, begitu. Kita nggak bisa memisahkan antara sistematik teologi kita dengan hermeneutika kita, dan juga dengan pada akhirnya dengan khotbah kita. Ya. Oke. Terima kasih Pak untuk penjelasannya sampai di sini ya. Jadi memang kita diperlihatkan kepentingan dari khotbah kristosentris dari Perjanjian Lama, gitu ya. Dan setelah kita melihat hal ini, tentu tahu itu bukan berarti langsung bisa lakukan, gitu ya. Tentu kan ada tantangan, ada proses yang harus dijalani. Nah, Pak Kian mungkin bisa membagikan kira-kira tantangannya atau masalah yang timbul ketika kita coba menerapkan khotbah kristosentris dari Perjanjian Lama ini. Iya.
Saya yakin dan percaya bahwa dalam semua tindakan atau praktis yang kita lakukan di dalam pelayanan, ya, itu bukanlah motivasi saja yang penting. Motivasi memang betul penting, latar belakang penting, tetapi sekali lagi konviksi itu mengambil peranan yang sangat mendasar menurut saya dari apa yang kita lakukan sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi saya bukan hanya bicara mengenai khotbah, tetapi saya bicara juga mengenai praktis kehidupan pelayanan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Saya yakin perubahan konviksi, perubahan pengertian itu akan merubah praktis kita, dan bukan hanya merubah praktis kita secara short term, tetapi juga long term terutama ya, jangka panjang ya. Jadi dan ini kembali lagi juga di dalam khotbah gitu loh. Ketika kita mengerti Alkitab secara convicted ya, saya berubah pola pikir saya dari pengertian sebuah pengertian teologi misalnya dari Perjanjian Lama atau pengertian satu bagian dari Perjanjian Lama dan bagaimana saya mengertinya itu dari kerangka sejarah keselamatan Allah di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan manusia, itu akan merubah kita di dalam kita menyampaikan firman Tuhan. Oke. Jadi sekali lagi konviksi itu menurut saya sangat penting sekali dan itu adalah tantangan yang terberat menurut saya. Ya, bagaimana seorang bisa bagaimana dia yakin bahwa dia harus berkhotbah secara kristosentris contohnya dari Perjanjian Lama, itu adalah dari konviksinya dia. Sadar nggak dia kalau misalnya Perjanjian Lama itu bukan berdiri sendiri, begitu loh. Perjanjian Lama itu diberikan kepada kita bukan hanya kepada orang-orang yang ada di dalam Perjanjian Lama, tetapi juga kepada kita sebagai orang Kristen. Ya, dia yakin nggak begitu loh? Dia tahu nggak? Dia mengerti atau enggak? Oke. Dan kemudian setelah itu juga, apakah dia tahu bahwa Alkitab itu, Alkitab Perjanjian Lama itu yang disebut sebagai kitab-kitab suci di dalam istilahnya Rasul Paulus, contohnya di kitab Timotius. Apakah itu adalah sesuatu yang juga diterima oleh orang Kristen dan kemudian juga itu juga merubah kehidupannya dia. Jadi kalau misalnya kita lihat, misalnya contohnya Timotius lah ya. Timotius boleh dikatakan dan Rasul Paulus juga dan Tuhan Yesus kalau misalnya kita mau urut-urut lagi, semuanya itu boleh dikatakan diubahkan, didorong oleh kitab apa? Bahwa waktu itu tentunya belum ada perjanjian baru begitu. Jadinya perjanjian lama itulah yang menjadi sumbernya. Jadi bagaimana perjanjian lama yang sudah mendorong mereka untuk mengarahkan pengertian keselamatan mereka di dalam Yesus Kristus, seperti apa yang mereka lakukan, konviksi mereka, itulah juga yang menjadi konviksi kita, begitu ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita tahu Alkitab Perjanjian Lama diberikan kepada kita, itu adalah menunjuk kepada kehidupan, pelayanan, dan juga pengorbanan daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mengubah kehidupan kita. Oke. Jadi sekali lagi, konviksi itu penting menurut saya, dan itu adalah tantangan yang terberat. Ya. Tentunya ada tantangan-tantangan yang lain ya di dalam kehidupan praktis seorang hamba Tuhan. Yang namanya menyediakan khotbah kristosentris itu jauh lebih berat dibandingkan dengan khotbah moralistis contohnya. Ya. Dan saya yakin hamba-hamba Tuhan banyak terbentur dengan waktu pada akhirnya secara praktis di dalam persiapan khotbah dan lain sebagainya, atau juga mungkin ya melihat shortcut aja gitu ya pada akhirnya. Bagaimana saya shortcut pada akhirnya untuk menyiapkan sebuah khotbah, dan itu that's not enough, itu nggak cukup gitu untuk mengkhotbahkan perjanjian, untuk mengkhotbahkan kristosentris dari perjanjian lama. Jadi mau tidak mau proses itu harus dilakukan, mau tidak mau pembelajaran itu harus dilakukan. Oleh karena itu sekali lagi secara praktis juga saya ingin mendorong para hamba Tuhan untuk serius menyediakan khotbah-khotbah dan betul-betul melakukan sebuah studi begitu loh dari sebuah perikop khususnya Perjanjian Lama, karena PR-nya jauh lebih banyak begitu ya dari Perjanjian Lama di dalam mengkhotbahkan Perjanjian Lama secara kristosentris atau berpusat di dalam Kristus. Jadi mungkin beberapa hal itu ya yang menjadi tantangan-tantangan. Tantangan lain
saya rasa mungkin bisa dilihat lagi mungkin secara teologis juga. Sekali lagi ya, teologi kita akan framework teologi kita itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap Alkitab dan pengertian kita terhadap Alkitab. Jadi sekali lagi hal-hal itu harus di-unpack, hal-hal itu harus dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan untuk dia betul-betul bisa setia di dalam mengkhotbahkan Alkitab ini. Ya, khususnya dari Perjanjian Lama. Oke, berarti ada 3 poin tadi ya kalau Hmm. yang dari Pak Kian paparkan ya, masalah konfiksi, masalah praktis, dan juga dalam pemahaman tentang teologi biblika itu sendiri, begitu ya Pak Kian ya. Lalu hal-hal lain mungkin jadi turunan dari ketiga faktor itu. Betul. Ya, di tengah kita juga ada Pendeta Sumito ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Ya, pembahasan yang menarik sekali Pak Kian. Ya, saya sudah mendengar istilah kristosentris itu sudah lama, belasan tahun yang lalu, waktu masih di STT Amanat Agung ya. Masih ingat ya? Iya, masih ingat. Kemudian saya mendapatkan satu istilah yang baru waktu saya studi lanjut. Dosen saya juga pernah sekilas menyinggung istilah kristotelik, tetapi tidak lebih lanjut menjelaskan apa itu kristotelik kepada kami. Karena saya ambil systematic theology waktu itu, concern utama saya memang bukan biblika. Kemudian saya dengar juga dari teman-teman yang lain kali menyebut istilah kristotelik. Iya. Nah, saya tidak punya waktu untuk meneliti lebih lanjut atau mempelajari lebih lanjut apa itu kristotelik ya. Mungkin Pak Kian bisa menjelaskan apa persamaan dan perbedaan antara kristosentris dengan kristotelik, Pak Kian. Itu saja. Iya, iya. Memang istilah kristotelik itu sebetulnya baru akhir-akhir inilah mungkin lebih populer begitu ya. Dan itu sebetulnya mengacu kepada sebuah metode. Sekali lagi, kristosentrik, sebuah pengertian mengenai sebuah pengertian kita mengenai Alkitab, dan juga kristotelik juga sebetulnya mirip begitu loh. Tetapi perbedaannya, kristotelik itu menurut saya tidak secara eksplisit menghadirkan Kristus, ya. Jadi kristotelik itu sebetulnya lebih kepada pengertian teologis mengenai khususnya mengenai Perjanjian Lama, bagaimana Perjanjian Lama itu menjadi sebuah rangkaian sejarah keselamatan, ya. Dulu mungkin kalau misalnya ini karena semuanya ini mantan-mantan murid ya, jadinya dulu dulu mantan-mantan mahasiswa dulu masih ingat mungkin. Kalau misalnya kita ya hanya sekedar melihat rentetan sejarah keselamatan di dalam Perjanjian Lama, khusus hanya untuk orang Israel saja. Nah, itu adalah sebuah metode yang mirip dengan kristotelik tersebut, begitu ya. Jadi dia tidak melanjutkan studinya sampai masuk ke dalam kristosentrik. Yang saya tahu seperti itu. Jadi sekali lagi pengertian kristotelik ini banyak dipakai oleh orang-orang yang menganut teologi dispensasionalisme. Karena mereka sekali lagi tidak melihat hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena mereka itu sistemnya dispensasi, ya. Jadi ini adalah satu bagian, ada yang percaya 7 dispensasi, ada yang percaya sekian dispensasi. Jadinya sekali lagi mereka hanya melihat itu hanyalah ini selesai, kemudian dilanjutkan oleh dispensasi yang lain, diselanjutkan oleh dispensasi yang lain, dan berikutnya. Jadi tidak sampai melihat sebuah kerangka yang utuh di dalam satu Alkitab. Mungkin pengertian saya yang saya tahu seperti itu. Dan yang sangat menarik sekali bahwa sekali lagi menurut saya itu adalah pengertian yang nggak lengkap begitu loh mengenai Alkitab secara utuh. Jadi pertanyaannya adalah kembali lagi kepada pengertian biblical theology, kepada systematic theology, itu adalah pengertian yang tidak lengkap mengenai sejarah keselamatan yang ada di dalam Alkitab. Oke, menarik sekali banyak orang yang dulu ketika saya studi di bawah Sidney Greidanus juga yang memakai lebih kepada teosentrik dengan kristosentrik begitu ya. Jadi pakai dua istilah itu. Jadi apa bedanya antara teosentrik dengan kristosentrik? Dari namanya aja kita bisa lihat gitu loh. Jadi yang teosentrik itu lebih berpusat kepada teos, kepada Allah secara umum begitu ya. Kepada mungkin Yahweh.
tetapi yang kristosentris jelas gitu loh, mengambil pemenuhannya di dalam Kristus. Oke, jadi mungkin seperti itu penjelasan yang saya bisa berikan. Baik, terima kasih Pak Kian untuk Iya. penjelasannya. Ya, satu pertanyaan lagi dari saya terkait poin masalah atau tantangan ini, Pak Kian. Tadi Mm, kan ada faktor konviksi begitu ya, faktor Iya, keyakinan iya, kita tentang pentingnya khotbah kristosentris. Di satu sisi eh, kepentingan khotbah kristosentris ini kan udah cukup disadari mm, lama ya, Pak mm, Kian ya. mm, Tetapi di sisi lain ini terus jadi isu yang bergulir begitu loh. iya, Ya sehingga perlu ditekankan lagi begitu. iya, iya, Eh, apa yang membuat apa ya ada kesenjangan ini, satu sisi ya udah lama tahu ini mm, penting, tetapi terus dalam prakteknya mm, perlu lagi ditekankan gitu loh. iya. Apakah kitanya para pengkhotbah ini yang keras kepala atau cenderung cari mudahnya aja atau gimana menurut pengamatan Pak Kian? Iya, sekali lagi ya, pengertian kita mengenai Alkitab dan bagaimana kita harus mengerti Alkitab itu secara keseluruhan, itulah sebetulnya yang menjadi dasar daripada semuanya itu. Kita tidak bisa hanya sekedar mengerti Alkitab, hanya satu bagian saja, tetapi kita harus melihat ya, dan ini berlaku di dalam semua jenis genre, semua jenis kitab, boleh katakan kitab apapun. Jadi kita itu selalu bergerak dari yang mikro menuju ke yang makro, begitu ya. Jadi kita misalnya membahas sekian ayat misalnya, contohnya dari kitab Amos, mungkin Amos pasal yang pertama mungkin contohnya. Nah, kita harus melihat mungkin dari sekian ayat tersebut bagaimana konteksnya itu di dalam pasal tersebut, ya. Terus kemudian setelah kita mengerti dari pasal tersebut, kita harus mengerti konteksnya di dalam kitab tersebut. Oke, dari kitab tersebut kita harus mengerti konteksnya di dalam periode sejarah yang ada di dalam bagian tersebut. Oke, jadi dari bagian apakah ini pre-eksilik atau post-eksilik, apakah ini adalah sejarah dari pendiri-pendiri atau dari bapak-bapak Israel begitu ya, nenek moyang Israel dan lain sebagainya. Kita harus tahu itu apakah ini kisah penciptaan dan lain sebagainya. Nah, kita harus bawa itu ke semakin atas lagi dan kemudian kita harus lihat lagi dari konteks perjanjian lama dan kemudian baru kita lihat lagi di dalam konteks Alkitab secara umum ya. Jadi itu semuanya adalah sebetulnya kebiasaan. Kebiasaan bagaimana kita melihat dari konteks yang kecil ke konteks yang besar, ke konteks yang lebih besar, ke konteks yang lebih besar lagi. Oke. Dan dari kebiasaan tersebut itu akan mengubah pengertian kita akan satu bagian daripada satu Alkitab. Oke, jadi sekali lagi saya dorong kepada hamba-hamba Tuhan untuk melakukan kebiasaan tersebut, gitu ya. Sekali lagi konviksi penting, tetapi prakteknya pada akhirnya pun juga penting. Kita nggak bisa hanya sekedar melihat itu. Dan juga pertanyaannya itu adalah apakah pengertian saya akan satu bagian dari perjanjian lama ini akan berbeda contohnya dengan pengertian seorang Yahudi? Pertanyaannya akan satu bagian perjanjian lama ini. Apakah pengertian saya itu pada akhirnya berbeda dengan seorang Muslim contohnya, karena dia juga memiliki akses ke dalam sebagian daripada perjanjian lama tentunya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus kita tanyakan gitu loh. Pada akhirnya iman percaya saya di dalam Yesus Kristus yang mengubah kehidupan saya secara radikal, boleh dikatakan ya, itu kan mengubah kehidupan kita secara radikal. Kita bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus atau yakin kepada Yesus bahwa dia adalah tokoh yang ada atau yang hadir 2000 tahun yang lalu sebagai mungkin pengajar, tetapi dia itu adalah juru selamat saya yang mengubah kehidupan saya sehingga saya boleh dikatakan menjadi seorang murid Kristus, saya menjadi anak Allah melalui Yesus Kristus. Jadi apa yang membedakan saya pada akhirnya di dalam mengerti satu bagian dari perjanjian lama? Dan ini akan mengubah cara pandang kita mengenai satu bagian dari Alkitab. Ya, jadi sekali lagi kebiasaan penting sekali, latihan penting sekali, tetapi juga ya maksudnya konviksi pengertian kita dari apa yang kita lakukan itu juga sangat sangat penting sekali untuk kita melakukan itu dan bisa mempraktekkan itu di dalam kebiasaan kita.
Ya, terima kasih Pak Kian. Hmm, Satu hal yang buat saya ya baru ya kalau mau saya katakannya, hmm, eh, nggak terbiasa berpikir bagaimana umat Yahudi memandang teks ini, bagaimana umat Muslim memandang bagian kisah ini gitu ya. hmm. Itu ya bisa dibilang nggak pernah saya lakukan Iya, begitu ya iya. ketika baca PL dan mempersiapkan khotbah dari PL begitu. Hmm, Padahal itu bisa menolong ya di dalam hmm, mencari titik perbedaan antara iman kita dengan yang lain begitu ya Pak ya. hmm, Ya, hmm. terima kasih sekali untuk hal ini Pak. Sama-sama. Hmm, Silahkan Pak Pendeta Sumito, ada pertanyaan lagi, setelah itu kita nanti lanjut ya. hmm, Silahkan. Oke, terima kasih. Satu lagi Pak Kian. hmm, Begini, berkaitan dengan khotbah Kristosentris ya. hmm, Di sini saya ada pernah membaca sebuah tulisan dan saya ingin menanyakan kepada pendapat Pak Kian begini ya. Karena Yesus itu adalah bentuk Yunani dari nama Ibrani Joshua ya. hmm. Jadi banyak orang memandang Yesus itu sebagai Yosua yang kedua atau Yosua itu sebagai tipe Yesus. Apakah ini bisa diterima? Ya, ya. Sekali lagi kita harus kembali kepada apa artinya tipologi, ya. Tipe itu adalah tentunya adalah yang dimaksud dari proses tipologi. Proses tipologi mengambil atau mengertikan ada suatu tipe yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, pertanyaannya itu apa artinya tipologi itu? Apa bedanya misalnya contohnya tipologi dengan analogi? Ya, tentunya ini kalau misalnya ikut kuliah saya dulu harus buka-buka lagi bahan kuliahnya dan belajar lagi gitu loh. Apa bedanya antara tipologi dengan analogi? Nah, tipologi yang kita maksud dengan tipologi itu adalah bahwa ada karakter-karakter tertentu dan bukan hanya karakternya saja, tetapi juga alur cerita yang diceritakan oleh Alkitab mengenai karakter tersebut itu menyerupai perjalanan daripada kehidupan Yesus, perjalanan kehidupan pelayanan Yesus. Ya, jadi bukan hanya sekedar sama mirip namanya, begitu loh. Yang tadi disebutkan kan mungkin karena mirip begitu ya namanya ya. Tetapi ini adalah lebih daripada itu. Jadi ini mengenai kehidupannya, gitu loh. Jadi kehidupannya apa sebetulnya perjalanan kehidupannya, poin-poin apa yang penting, dan kemudian kita lihat dari itu bahwa itu serupa dengan atau mirip dengan perjalanan dari kehidupan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini. Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, bedanya itu adalah dengan analogi. Kalau analogi itu mencoba untuk mengartikan sebuah arti yang mungkin tidak secara hurufiah maksudnya. Jadi tentunya di dalam Perjanjian Lama misalnya kita bicara mengenai kitab-kitab puisi atau kitab-kitab nabi-nabi misalnya, itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang boleh dikatakan kita tidak bisa artikan secara hurufiah dan itu maksudnya kita analogikan gitu loh jadinya di dalam apa yang kita mengerti di dalam Perjanjian Baru contohnya atau di dalam sudut iman Kristen. Jadi itu berbeda ya, pertama-tama antara tipologi dan analogi, dan kemudian juga tipologi itu tidak hanya berhubungan dengan nama begitu loh, tetapi berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar mengenai kehidupan Kristus, mengenai kehidupan karakter tersebut atau mengenai perjalanan kehidupannya dan bagaimana itu bisa sesuai atau mungkin sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Jadi misalnya contohnya Yosua gitu ya. Kembali kepada Yosua. Nah, poin-poin apa saja yang penting di dalam kehidupan Yosua? Apakah kita bisa menarik itu contohnya di dalam kehidupan Yesus? Apakah dia adalah tipe Kristus? Oke, yang jelas misalnya contohnya adalah Yusuf contohnya. Yusuf itu jelas itu adalah tipe daripada Kristus karena kita bisa melihat begitu loh dari perjalanan kehidupannya bagaimana dia dibuang ke Mesir dan kemudian dia naik begitu ya dari Mesir untuk menjadi penguasa dan lain sebagainya dan kemudian juga dalam perjalanan kehidupannya dia bisa menyelamatkan gitu keluarganya dan itu melihat ada poin-poin tertentu yang memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan di situ kita bisa mendapatkan sebuah poin yang sangat clear kalau misalnya itu adalah Yusuf itu adalah tipe daripada Kristus. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke, baik. Ya, Makasih Pak Kian. ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Sumito dan Pak Kian untuk
mempertajam ya isu dari masalah dan tantangan tentang khotbah kristosentris dari PL ini. Ternyata cukup kompleks juga ya masalah-masalah yang ada, karena terkait dengan pemahaman-pemahaman di topik-topik yang lain seperti tadi contoh yang ditanyakan oleh Pendeta Sumito. Nah, setelah kita berhadapan dengan masalah atau tantangan itu, Pak Kian, lalu apa solusi praktisnya yang bisa di-sharingkan oleh Bapak? Oke. Solusi praktis. Ada seorang seorang ahli yang bernama Eric Raymond. Ini adalah tokoh yang cukup baru untuk menghadirkan mengenai preaching Christ from the Old Testament, terutama dia menghadirkan beberapa solusi, begitu ya. Jadi dia sebut dengan akronim namanya tactics. Ya, tactics gitu loh. Jadi singkatan itu ya. Jadi pertama itu adalah tipologi, dia katakan. Jadi perhatikan, ada tipologi-tipologi tertentu yang ada di dalam Perjanjian Lama, dan apakah itu sesuai dengan tipe daripada Kristus. Kemudian perhatikan juga analogi, contohnya. Oh ya, kembali kepada tipologi, misalnya contohnya gitu ya. Misalnya kita melihat bagaimana ada tipe-tipe tertentu, misalnya tipe dari Adam gitu ya, contohnya ya, yang jelas sekali ditulis oleh Rasul Paulus di Roma bahwa itu adalah tipenya Kristus. Atau mungkin juga ada tipe dari contohnya Bait Allah ya, yang kita lihat di dalam Injil Yohanes menjadi tipe daripada Kristus, yang adalah juga sebetulnya Bait Allah yang datang, begitu ya, kehadiran Allah jelas ada di tengah-tengah dia, dan lain sebagainya ya. Jadi itu tipologi, analogi. Kemudian dia pakai istilahnya C ya, tactics kan ya, TAC. C itu lebih kepada citation, begitu loh. Citation itu maksudnya apa? Citation itu sebetulnya adalah quotation, sebuah kutipan. Apakah kutipan itu terjadi nggak di dalam bagian yang kita sedang dalami? Jadi misalnya sebuah bagian di dalam Perjanjian Lama, apakah itu dikutip di dalam Perjanjian Baru? Contohnya saja dari Kejadian 15, contohnya di dalam Roma pasal yang keempat, ataukah mungkin dari Kejadian 21 di dalam Galatia yang keempat, contohnya. Itu semuanya adalah sesuatu yang harus kita perhatikan gitu loh. Apakah ada quote ya, ada catatan, ada citation begitu loh. Terus kemudian T-nya tactics gitu, itu adalah tema ya, tema dia katakan. Nah, tema ini sekali lagi dia melihat apakah ada tema-tema tertentu yang emerge begitu, yang keluar dari Perjanjian Lama ya, apakah itu ada hubungannya gitu loh dengan penggenapannya di dalam Kristus. Jadi ada berbagai macam tema ya, ada tema imam, ada tema raja, ada tema tempat ibadah, ada macam-macam. Ada tema pengembaraan dan lain sebagainya. Kemudian I ya, tactics gitu. Itu adalah inference. Apa yang dimaksud dengan inference ini? Ini adalah semacam lebih kepada koneksi yang lebih lemah begitu ya, koneksi yang lebih lemah. Jadi tetapi ada koneksi tersebut begitu loh. Jadi ini nggak sejelas seperti quotation, nggak sejelas seperti tema, nggak sejelas seperti yang lain-lain, tetapi lebih kepada inference. Jadi inference itu ada semacam sebuah alusi kita sebutnya, yang ada tetapi nggak sampai sejelas itu. Nah, itu juga perlu kita catat begitu loh. Terus kemudian C yang terakhir itu adalah lebih kepada teologia. Jadi bagaimana pengaruhnya sistematik teologia kita. Dan dia mengusulkan sebuah pengertian teologia, apakah itu biblical theology ataukah mungkin itu systematic theology, itu di dalam pengertian misalnya teologia covenant ya. Covenant itu adalah perjanjian. Jadi bagaimana covenant itu bersambung dari satu bagian ke bagian yang lain, dan kita bisa melihat begitu loh secara jelas bagaimana hubungannya antara satu bagian dengan bagian lain, dilihat, ditinjau dari pengertian teologia covenant, oke? Dan S yang terakhir tentunya adalah systematic theology. Systematic theology itu akan mempengaruhi kita sekali lagi membaca Alkitab ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita lihat ya dari metode-metode tersebut untuk menangani atau mencoba untuk mengkhotbahkan Perjanjian Lama, kita bisa melihat ya bagaimana pendekatan itu nggak bisa hanya sekedar dari biblika.
nggak bisa hanya sekedar dari hermeneutika, tetapi juga dari ini loh, dari keseluruhan, holistik begitu pendekatannya. Jadi bagaimana pengertian kita pada akhirnya yang benar, itu pada akhirnya akan menuntun kita semuanya untuk mengertikan Alkitab Perjanjian Lama juga yang benar. Jadi sekali lagi, ini semuanya nggak bisa kita pisah-pisahkan satu dengan yang lain. Seperti kita tahu tadi saya banyak bicara mengenai sistematik teologi atau biblical theology gitu. Itu akan keluar gitu loh di dalam khotbah kita. Ya, kita nggak bisa hanya sekedar katakan, oh pengertian sistematik teologi saya di sana dan saya khotbah pakai biblical theology atau pakai biblika, nggak bisa juga gitu karena semuanya itu akan menjadi satu kesatuan. Dan kita ditantang sebagai hamba Tuhan untuk bisa mempunyai sebuah pengertian yang benar yang berlandaskan Alkitabiah terhadap hal-hal tersebut. Mungkin seperti itu kali sarannya. Ya, terima kasih Pak. Berarti ini juga akan kembali kepada bagaimana disiplinnya kita para pengkhotbah dalam menerapkan taktik ini, begitu ya, Pak Ian ya. Ya, ini memang jadi satu PR untuk pengkhotbah ya. Betul. Jadi nggak cuma berhenti sampai pada mencari makna, tetapi harus melihat petunjuk-petunjuk taktik ini dalam waktu persiapan kita ya. Betul. Jadinya seorang pengkhotbah yang berhasil di dalam mengkhotbahkan Perjanjian Lama, menurut saya adalah seorang pengkhotbah yang sangat luas sekali. Dia bukan yang harus tahu latar belakang Alkitab yang kaya, dia bukan hanya harus mempunyai pengertian sistematika teologi yang benar, dia harus juga mempunyai pengertian biblical theology, dia harus mempunyai pengertian bagaimana Alkitab itu bersambung satu dengan yang lain. Wah, kompleks sekali, dan itu belum termasuk hermeneutika, homiletika pada akhirnya. Itu semuanya nggak bisa dipisahkan gitu loh, satu dengan yang lainnya. Makanya di dalam gelar-gelar dasar di sekolah teologi, seperti kita tahu, maksudnya kita nggak bisa hanya sekedar ambil gelar mungkin hanya di dalam penekanan, di dalam konseling atau apa. Itu semuanya harus diambil karena itu adalah satu paket gitu loh untuk menjadikan seorang pengkhotbah atau seorang pelayan Tuhan. Kita nggak bisa hanya sekedar praktika saja dan memisahkan misalnya mengenai sistematika teologi atau juga hermeneutik misalnya contoh. Ya. Ya, karena kita juga melayani manusia ya yang kompleks. Betul. Ya, yang bukan cuma aspek pengetahuan, tapi juga ada emosi, histori, dan sebagainya ya. Oke, thank you Pak Kian. Bersama kita juga ada Pendeta Harris yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Pak Kian. Kalau bicara khotbah kristosentris dari Perjanjian Lama ya, mungkin ada kisah-kisah tertentu yang kalau cukup jelas itu mungkin lebih mudah menariknya ya. Kemarin saya baru khotbah tentang janji Tuhan kepada Daud. Yaitu ketika Tuhan bilang kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya, tentu kita bisa pahami itu dengan jelas, yaitu pasti keturunan Daud, yaitu Kristus lah yang bisa kokoh selama-lamanya ya. Tapi kan mungkin kita harus akui juga ada bagian-bagian yang kadang-kadang agak susah ya. Yang bahkan kalau kadang baca buku mungkin jarang-jarang dijadiin contoh gitu ya. Salah satunya itu kitab Kidung Agung itu Pak Kian. Nah, itu kira-kira kalau Kidung Agung itu mungkin ada tips-tips praktis. Nah, itu kaitannya gimana gitu? Apakah kita harus jatuh ke alegori seperti Origen gitu kan? Atau gimana gitu? Iya. Thank you, Pak Kian. Ya. Ini pertanyaan yang paling susah nih kelihatannya. Kitab Kidung Agung itu memang unik sih sebetulnya. Sekali lagi ya, maksudnya untuk memaknai kita, pertama-tama pengertian kita akan Kitab Kidung Agung itu harus benar juga gitu loh. Dan itu nanti akan kita lihat juga di dalam pengertian teologis kita terhadap seksualiti dan lain sebagainya. Tetapi satu, maksudnya Kitab Kidung Agung itu diangkat ya, ditulis. Kita percaya ditulis oleh Salomo. Itu adalah untuk apa? Untuk mengangkat bagaimana Salomo melihat begitu ya hubungan dia dengan lawan jenis. Seperti kita tahu sejarahnya dia, oleh karena itu pengertian sejarah ini juga penting sekali. Seperti kita tahu sejarahnya dia, bagaimana dia mempunyai pasangan yang banyak, istri banyak, selir banyak dan lain sebagainya. Tetapi dia nggak menemukan, boleh dikatakan sebuah kepuasan
daripada itu semuanya. Ada sesuatu yang kosong, begitu loh. Dan kekosongan itu pada akhirnya dia mungkin temukan begitu ya di dalam satu orang atau mungkin di dalam satu tokoh begitu ya, kita nggak tahu juga gitu loh persisnya seperti apa. Tetapi dia bisa menemukan hal tersebut gitu. Dan kita melihat bagaimana tokoh itu pada akhirnya menjadi sebuah pemenuhan kepada dia yang memberikan dia kepuasan. Tetapi sekali lagi di akhir kitab Kidang Agung juga kita bisa melihat bagaimana ada sebuah kekosongan tetap daripada apa yang menjadi kehidupan daripada Salomo. Oke. Jadi sekali lagi kehidupan yang kita pikir adalah kehidupan yang sudah penuh, yang sudah puas, duit ada, perempuan ada, apalagi semuanya ada, boleh dikatakan, tetapi masih kosong, begitu. Jadi ada sesuatu kekosongan yang belum terisi. Oke. Jadi sekali lagi ketika kita membawanya itu ke dalam perjanjian baru pun juga kita harus melihat ya kitab Kidung Agung bukan hanya di dalam satu konteksnya saja atau dalam satu perikopnya aja. Kita harus lihat sekali lagi seperti yang saya katakan dari mikro menuju sesuatu yang lebih besar menuju sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi kita harus lihat di dalam konteks kitab Kidung Agung dulu secara utuh gitu loh. Jadi di situ kita bisa melihat di akhirnya dia tidak menemukan hal tersebut. Oke? Dan kemudian kita bawa ke dalam perjanjian baru, kita bisa melihat bahwa Yesuslah sebetulnya yang bisa memenuhi itu semuanya. Bahkan kepenuhan daripada kepuasan seksual pun juga pada akhirnya itu nggak bisa begitu loh untuk membayar kepuasan atau sesuatu yang kita cari di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi ya, kita harus angkat lagi pengertiannya, dan kemudian kita sambungkan ke dalam perjanjian baru. Jadi ada sesuatu yang jauh lebih besar dari hanya sekedar sexuality sebetulnya di dalam kitab Kidung Agung itu. Tetapi ada satu pertanyaan kehidupan yang kosong, yang nggak ditemukan jawabannya. Oke? Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana Kristus bisa menjadi pemenuhan daripada pencarian tersebut, ya, sesuatu yang kosong yang masih belum terisi itu. Ya, jadi sekali lagi faktor seksualitinya memang ada, tetapi sebetulnya ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Ya. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita khotbahkan. Kita nggak bisa avoid kitab Kidung Agung, begitu loh. Kita harus khotbahkan itu dan kita harus bicara secara utuh apa pengertian kitab Kidung Agung itu dan bagaimana pemenuhan itu bisa didapatkan pada akhirnya misalnya oleh Salomo dan apa yang dia tidak dapatkan juga dan bagaimana di dalam Kristus artinya. Mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Kian. Jadi kita udah membahas tadi tentang solusi praktis begitu ya dengan akronim taktik study untuk membawa kita melakukan khotbah kristosentris dari Perjanjian Lama. Tetapi sekarang bagaimana kita bisa menyusun, merangkai, membuat khotbah-khotbah kita yang diambil dari PL itu menjadi kristosentris, Pak? Ya. Tentunya basicnya sama saja menurut saya. Jadi pertama-tama sekali lagi pengertian daripada perikop itu. Ya, jadi perikop misalnya kita sudah ditentukan satu perikop ya atau kita menentukan satu perikop, tentunya sekali lagi hal yang basic untuk kita mengerti sebuah perikop, membaca ulang perikop tersebut, membaca ulang kalau perlu 3 kali, 4 kali, 5 kali begitu ya. Dan kemudian juga menandai ya kata-kata yang kerap kali keluar gitu loh, kata-kata yang kerap kali keluar. Jadi jangan baca tafsiran, jangan baca yang lain-lain dulu, hanya kita dengan Alkitab. Oke, hanya kita dengan Alkitab dan kita mencoba mengertinya, oke, dari perikop tersebut. Nah, kemudian dari situ kita baru lihat konteks yang lebih besarnya lagi. Jadi konteks yang lebih besar contohnya dari pasalnya gitu loh. Kita baca pasalnya mungkin tidak seintens seperti perikopnya, tetapi kita lihat hubungannya daripada pasalnya tersebut dengan perikopnya itu. Oke? Dan kemudian dari situ mungkin kita baru bisa angkat lagi ke dalam konteks kitabnya, ya. Nah, mungkin di dalam konteks kitabnya itu barulah kita mulai boleh membaca tafsiran-tafsiran dan di situ kita bisa melihat hal-hal yang mungkin kita tidak dapatkan begitu loh dari pengertian kita akan bagian tersebut.
Oke, dari situ kita bisa melihat pandangan-pandangan teologis, kita bisa melihat mungkin pesan-pesan teologis yang ada di sana, dan itu akan membantu pengertian sistematik teologi kita terhadap bagian-bagian terhadap pesan-pesan teologi yang ada di dalam bagian-bagian perikop yang kita sedang bahas tersebut. Oke, nah dari situ kita juga baru melihat sekali lagi bagaimana konteks di dalam Perjanjian Lama. Biasanya tafsiran akan membantu kita untuk melihat konteksnya di dalam Perjanjian Lama seperti apa. Dan sekali lagi, itu nggak selesai lagi. Baru kita akan unpack lagi, lihat di dalam konteksnya di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi keseluruhan daripada Alkitab. Ya. Jadi catatan-catatan referensi itu akan membantu kita untuk melihat apakah bagian daripada kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama ini dikutip ya oleh Perjanjian Baru, apakah ada tipologinya, apakah ada analoginya, apakah itu ada citation seperti yang tadi saya katakan, apakah itu ada inference atau mungkin semacam alusi kutipan atau mungkin semacam catatan dan lain sebagainya. Dan kemudian kita lihat bagaimana caranya merangkai itu semuanya di dalam pengertian teologis kita yang benar. Ya. Jadi seperti tadi diusulkan, bagaimana teologi covenant contohnya itu menjadi sebuah teologi sistematik, cabang sistematik teologi yang merangkai, boleh dikatakan bagian-bagian itu, dan mencoba membuat ini semuanya menjadi satu kesatuan. Jadi kurang lebih PR-nya seperti itu, dan itu belum menulis khotbah ya. Belum menulis khotbah. Oke, jadi itu hanya betul-betul mempelajari satu teks Alkitab saja. Nah, dari situ mungkin kita baru menulis khotbah, ya. Dan tentunya seperti kita pelajari juga di seminari atau di sekolah Alkitab, tidak semua yang kita pelajari dari latar belakang studi kita harus kita tumpahkan ke khotbah. Oke, dan itu adalah satu pelajaran yang penting. Tidak perlu jemaat kita tahu semuanya apa yang kita pelajari, gitu ya. Jadi catatan-catatan penting aja sebetulnya. Dan anggapnya begini bahwa benefit saya mempelajari itu mungkin kebanyakan pada akhirnya dari sudut pandang saya, dari apa yang kita lihat itu adalah untuk saya. Mungkin not so much untuk jemaat saya, begitu loh. Tetapi ada yang kita sampaikan dari bagian-bagian itu yang penting di dalam kehidupan pertumbuhan kerohanian jemaat supaya mereka semakin menyerupai Kristus, yang perlu kita sampaikan gitu ya kepada mereka. Dan tentunya ada sebuah pesan teologis yang unik yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Dan ini harusnya yang menjadi pusat daripada khotbah kita, dan barulah di sana proses hermeneutika dan proses penulisan khotbah, perangkaian khotbah dan lain sebagainya itu boleh berlanjut di sana, dan jemaat pada akhirnya bisa mendengarkan khotbah kita. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Tetapi memang PR-nya banyak. Kalau misalnya dibilang PR-nya nggak banyak itu salah. PR-nya banyak sekali. Ya. Ya, banyak banget ini PR-nya. Tetapi saya percaya setelah kita diingatkan kembali dengan pentingnya khotbah kristosentris dalam Perjanjian Lama, tentu ini juga jadi satu menimbulkan konfiksi yang baru, dan kita pun bisa dengan rela hati juga mengerjakan PR ini ya, sekalipun nggak ada yang nilai, Pakian juga nggak nilai gitu ya, kan udah bukan dosen lagi, tapi tetap ini jadi satu pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Pak Kian untuk penjelasannya yang berharap juga bisa membangkitkan kembali kesadaran dan konviksi kita para pengkhotbah tentang pentingnya khotbah kristosentris dari Perjanjian Lama yang tidak mungkin tidak kita khotbahkan secara porsi, juga Perjanjian Lama lebih besar porsinya gitu ya dari Alkitab kita. Oke, apakah masih ada respon atau pertanyaan dari Pendeta Sumito atau Pendeta Harris? Cukup ya? Oh, silakan Pak Sumito. Ya, terima kasih. Mau tanya lagi, apakah ada nilai negatif dari penafsiran kristosentris? Jika ada, seperti apakah itu? Nilai negatifnya berarti PR-nya lebih banyak aja. Sebetulnya nggak ada nilai negatif ya daripada khotbah kristosentris itu. Karena sekali lagi, ini kembali lagi kepada konviksi kita, bahwa semua bagian daripada Alkitab itu adalah bagian dari rangkaian sejarah keselamatan
yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Oke? Semakin kita mengerti itu, semakin kita menghargai bahwa kita harus menggali kitab-kitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, bagaimana kita mengkhotbahkan itu secara kristosentris. Oke, jadi sekali lagi kalau misalnya ditanya nilai negatifnya, saya yakin tidak ada. Tetapi sekali lagi memang PR yang harus dilakukan oleh kita semuanya itu banyak. Oke, dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita seperti yang tadi Pendeta Novian katakan, bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan ini semuanya pada akhirnya di hadapan Tuhan. Oke, dan jangan sampai kita mengkhotbahkan sesuatu yang bukan sebetulnya merupakan isinya daripada kitab tersebut. Ya. Kita ini hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ingat loh, firman Tuhan. Ya. Memang firman ini ditulis oleh manusia, tetapi firman ini adalah firman Tuhan, suara Tuhan. Oke? Dan kita menyampaikan suara Tuhan kepada jemaat. Tentunya kita tidak mau salah tafsir, gitu loh, daripada apa yang menjadi suara Tuhan ini. Karena jelas Tuhan menghendaki sesuatu. Oleh karena itu kita harus mempertanggungjawabkan ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan kita ditantang untuk kita belajar lebih serius lagi, untuk kita mendalami, khususnya bagian daripada Perjanjian Lama lebih dalam lagi. Oke, terima kasih Pak Kian dan rekan-rekan Pendeta Sumito dan Pendeta Harris untuk interaksinya. Pak Kian sudah memberikan kepada kita penjelasan tentang pentingnya khotbah kristosentris dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Kiranya pembahasan ngopas kita pada siang hari ini boleh membangkitkan konviksi yang makin diteguhkan. Bahkan mungkin beberapa dari kita sesuatu yang baru, tapi mari kita mulai hal ini, mengkhotbahkan Perjanjian Lama secara kristosentris, karena ini jugalah yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita dan juga keunikan iman kita dibandingkan kepercayaan dan agama-agama yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita di Ngopas siang hari ini, Pendeta Kian Holik. Dengan hormat juga minta kesediaan Pak Kian untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Pak. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah berbicara kepada orang-orang, umat pilihan Allah yang hidup ribuan tahun yang lalu, umat Israel. Dan terima kasih juga ya Bapak, kalau misalnya firman Tuhan ini juga sudah merubah mereka untuk mereka mengerti bagaimana rencana keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kami bersyukur ya Bapak, kalau misalnya kami pun juga boleh mengerti hal itu lebih jelas lagi. Bahwa bukan hanya kami tahu Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, tetapi Engkau mengasihi kami dengan mengirimkan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hal tersebut. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh bertanggung jawab di dalam menyampaikan firman Tuhan, berpusatkan kepada Kristus, meninggikan salib Kristus, dan juga boleh mengajak orang-orang ya Bapa untuk bertobat ataukah mereka untuk berjalan lebih dekat lagi dengan Kristus, semakin hari semakin menyerupai Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tolong bantu kami sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah kiranya kami boleh setia di dalam pelayanan firman ini. Terpujilah Tuhan nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.